Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Berapa bulan nikah Milanta, Ibu? Sudah 9 bulan. 9 bulan, Ibu. Sebentar mau kita melahirkan, Dik. Jadi Ibu, menjelang proses persalinan itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, Ibu. Terutama psikologi tak. Jadi ini Ibu, boleh kita baca-baca sambil saya jelaskan, Dik. Silakan dibaca-baca, Ibu. Ya. Jadi persalinan ini merupakan hal yang paling Ibu tunggu-tunggu, Dik, karena merupakan satu hal yang menyenangkan, namun di sisi lain juga merupakan satu hal yang mendebarkan. Menyenangkan karena si buah hati yang selama 9 bulan dalam perut Ibu akan segera terlahir ke dunia. Di sisi lain juga menjadi mendebarkan karena terbayang proses yang begitu menyakitkan, mengeluarkan energi dan juga membutuhkan perjuangan yang begitu melelahkan. Pada ibu hamil banyak juga terjadi perubahan fisik maupun psikologi. Begitu juga pada ibu bersalin, Dik. Perubahan ini wajar terjadi, Ibu, namun Ibu membutuhkan dukungan dari keluarga, khususnya suami dan juga orang tua tak di keluarga tak. Juga Ibu juga membutuhkan bimbingan dari penolong persalinan agar Ibu bisa menerima dan memahami keadaannya Ibu, sehingga Ibu bisa beradaptasi dengan proses persalinan yang akan Ibu alami. Selanjutnya Ibu, di sini ada persiapan persalinan. Bagaimana persiapan Ibu? Sudah siap nih semua? Belum sih, Bu. Oh, belum fit. Jadi Ibu, persiapan yang harus Ibu persiapkan menjelang proses persalinan itu, yang pertama Ibu itu harus tahu kapan tafsiran persalinan tak. Kapan tafsiran tak, Ibu? Tanggal 4 bulan 1. Sebentar mulai. Sekitar 2 mingguan mulai, Budi. Jadi tersiapkan memang nih hal-hal yang perlu disiapkan dari sekarang, seperti perlengkapan balita, perlengkapan Ibu. Packing memang Miki dalam tas, kemudian letakkan pada tempat yang mudah Ibu jangkau, Dik. Ya. Kemudian yang ketiga itu harus juga siapkan dana Ibu atau uang, Dik. Kemudian kendaraan juga harus Ibu siapkan, memang mau pakai motor atau mobil nih, karena tidak ditahu itu kapan mengalami tanda-tanda persalinan, bisa pagi, siang, malam, tengah malam, subuh Ibu Dik. Jadi kalau ada di kendaraan tak nyaman dikit. Kemudian Ibu juga harus mempersiapkan tempat persalinannya, Ibu. Harus di tempat pelayanan kesehatan, Dik. Jangan bersalin di rumah, Ibu Dik. Ke puskesmas atau ke pusta atau ke rumah sakit. Kemudian Ibu juga harus mempersiapkan kartu jaminan kesehatan Pak, BPJS Tak, KKTA, KTP Tak. Kita masukkan memang di dalam map, Dik. Jadi gampang tidak kemana-mana mungkin lagi cari kalau misalnya ada tanda-tanda persalinan kita rasakan. Kemudian donor darah Ibu juga itu sangat penting untuk mengantisipasi kegawat daruratan. Apa golongan darah Ibu? Golongan darah B. B, iya. Jadi kita siapkan memang keluarga dari keluarga atau siapapun Ibu yang sama dengan golongan darah tadi, minimal itu 2 orang Ibu. Lah, Ya. iya. Kemudian Ibu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai tanda awal dari persalinan. Yang pertama itu adanya mules-mules, Bu. Tanda tangan itu teratur, kemudian semakin sering dan semakin lama itu sudah tanda-tanda melahirkan, Ibu. Kemudian yang kedua itu biasa ada keluar cairan lendir bercampur darah dari jalan lahir. Ya, kemudian yang ketiga biasa juga keluar cairan ketuban. Tapi ini cairan ketuban tidak selamanya, Ibu. Ada orang yang kadang nanti pas dia melahirkan baru ketubannya itu pecah. Jadi Ibu kalau misalnya salah satu antara 3 tanda-tanda ini ada yang Ibu rasakan, cepat ke tempat pelayanan kesehatan Ibu Dik. Ya, selanjutnya yang Ibu harus ketahui yaitu mengenai perubahan psikologi selama masa persalinan. Ada dibilang Ibu kala satu itu dimulai pada saat perut Ibu sudah mulai mules-mules yang datangnya teratur dan semakin sering, yang biasa juga disebut dengan is atau kontraksi Ibu, itu mules-mules.
Sampai pada pemeriksaan dalam itu pembukaannya dari 0 sampai 3 cm. Itu namanya fase laten, Ibu. Biasanya pada tahap ini ibu itu belum yakin bahwa ibu akan benar-benar melahirkan, meskipun tanda persalinan ini sudah cukup jelas. Seiring dengan kemajuan persalinan dan intensitas rasa sakit akibat yang meningkat, ibu mulai merasa putus asa dan lelah. Beberapa ibu itu mencari suatu coping mechanism. Coping mechanism ini ibu usaha untuk mengurangi stres terhadap rasa sakit yang timbul akibat his atau kontraksi yang ibu alami. Misalnya ibu dengan pengaturan nafas, kemudian ibu jalan-jalan, kemudian bisa juga ibu memilih posisi yang ibu rasa itu paling nyaman, sehingga ibu bisa menghadapi tahap persalinan ini dari awal sampai akhir. Kemudian ada lagi dibilang ibu fase aktif. Fase aktif ini dimulai pada saat pembukaan itu 4 cm ke 10 cm atau biasa juga disebut dengan pembukaan lengkap. Pada fase ini biasanya rasa khawatir ibu meningkat karena kontraksi itu semakin kuat dan frekuensinya semakin sering. Biasanya ibu itu tidak bisa kontrol sakitnya ibu ini, jadi ibu biasanya akan lebih serius dan malas diajak bicara. Tapi ibu menginginkan seseorang untuk mendampingi ibu agar ibu bisa melalui fase ini. Kemudian yang kedua ibu ada dibilang kala 2. Kala 2 itu dimulai pada saat pembukaannya sudah lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Adapun perubahan psikologi yang terjadi yaitu yang pertama ada emotional distress. Emotional distress ini adalah reaksi terhadap tekanan yang ibu alami seperti marah, khawatir, atau sedih. Kemudian ibu juga merasakan nyeri yang membuat kemampuan mengendalikan emosi ibu itu menjadi lemah, jadi ibu menjadi lebih sensitif. Kemudian ada rasa lemah karena tenaga yang ibu miliki itu habis digunakan untuk meneran. Kemudian ada rasa takut, ibu itu takut kalau persalinannya lama. Kemudian ibu tidak sabaran, itu tidak sabaran ingin segera menyelesaikan proses persalinan ini. Kemudian badan selalu kegerahan karena metabolisme di dalam tubuh itu meningkat. Nadi sumber napasan itu meningkat, itu menyebabkan ibu selalu kegerahan. Selanjutnya itu ada yang namanya kala 3 dan kala 4. Kala 3 dan kala 4 ini dimulai saat setelah lahir bayi sampai 2 jam pasca persalinan itu. Adapun perubahan psikologi yang ibu rasakan, yang biasa ibu rasakan yang tampak pada kala 3 dan kala 4 adalah yang pertama itu ibu sudah merasa bahagia karena saat-saat yang telah lama ibu tunggu itu akhirnya datang juga dengan kelahiran si buah hati. Ibu sudah merasa menjadi wanita yang sempurna. Ibu bisa melahirkan bayi, kemudian ibu bisa memberi anak untuk suami ibu, dan ibu juga bisa menambah anggota keluarga baru. Ibu juga bahagia karena ibu bisa melihat bayinya. Kemudian ibu ada rasa takut. Ibu takut tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Kemudian cemas, ibu kadang merasa cemas karena ibu merasa bahwa persalinan ini itu antara hidup dan mati. Jadi kecemasan dan ketakutan ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jalannya persalinan. Ibu yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebih itu akan lebih mudah lelah, kehilangan kekuatan, bisa mempengaruhi dan pembukaan, kemudian dapat mengganggu proses persalinan. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan, Ibu? Ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah mantap di persiapan persalinan, kemudian ibu juga sudah tahu tanda-tanda awal dari persalinan, dan ibu sudah memahami perubahan psikologi apa saja yang terjadi menjelang proses persalinan, insya Allah mental dan psikologi ibu itu sudah siap menghadapi proses persalinan, Dek. Iya. Karena dampak psikologi, dampaknya kalau misalnya ibu belum siap menghadapi proses persalinan, ibu itu akan lebih mudah stres dan panik.
Yes, stres dan panik ini akan mengirimkan sinyal ke tubuh berupa tanda bahaya yang biasa terlihat itu jantung berdebar cepat, kemudian sesak, sakit kepala, terus ibu juga itu sulit menerima informasi dari penolong persalinan, termasuk arahan dari penolong persalinan ibu dek, yang akibatnya dapat menghambat proses persalinan ibu, kemudian terjadi komplikasi persalinan, kemudian ibu memiliki pengalaman traumatis terhadap persalinan, sehingga dalam mindset ibu itu ibu mempunyai mindset negatif terhadap persalinan berikutnya. Sedangkan apabila kondisi psikologi ibu itu sudah siap menghadapi proses persalinan, maka ibu akan lebih dapat mengelola emosi negatif ibu, kemudian ibu dapat menenangkan diri dan membuat diri ibu lebih rileks, kemudian ibu mampu mengatur pola napas, kemudian ibu juga mampu mengelola nyeri ibu dengan baik, sehingga otot-otot ibu menjadi lebih rileks, kemudian ibu dapat mengikuti dan menaati instruksi penolong dengan baik. Kemudian ibu juga persalinannya menjadi lancar, ibu terhindar dari komplikasi persalinan, kemudian ibu mempunyai pengalaman persalinan yang positif, dan ibu mempunyai mindset positif terhadap persalinan berikutnya. Satu lagi ibu, tips dari saya menjelang proses persalinan ini, yang pertama itu selalu dekatkan diri kepada Allah di. Yang kedua, istirahat yang cukup, jangan begadang ibu di. Makan makanan dengan gizi seimbang, makan buah, sayuran, kemudian protein seperti ikan, telur ibu di. Kemudian jangan makan makanan yang cepat saji, makanan instan. Ingat bahwa persalinan adalah proses yang alamiah, tidak ada jenis persalinan yang sempurna. Kemudian kemudian rutin melatih pernapasan ibu. Caranya itu tarik nafas dari hidung, kemudian napaskan melalui mulut secara perlahan. Hindari membaca artikel pengalaman buruk tentang persalinan. Latihan berpikir positif. Ingat ibu bahwa pikiran positif itu mempengaruhi perasaan. Jadi refleksikan pola pikir negatif apakah itu nyata atau tidak. Kalau misalnya nyata, hal apa yang harus dilakukan. Kemudian rajin bicara dengan baik ibu, beri afirmasi bahwa ibu dapat melewati proses ini bersama-sama. Dan yang terakhir ibu minta pasangan dan keluarga untuk mendampingi dan mendukung ibu ya, termasuk suami ini paling penting, karena suami ini adalah orang terdekat ibu dukungan suami ini sangat penting. Terbuka sama suami kalau misalnya ada yang mengganjal di pikiran ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ibu ada keluhan atau ibu ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya.